KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98 tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Kami sampaikan kepada Ketua KPK, perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCCRP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2.
Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman tentunya sudah mendengarkan sedikit aduan atau berita yang saat ini banyak diperbincangkan di media sosial mengenai terdaftarnya Joko Widodo korupsi. Apakah itu benar? Tentunya, apakah KPK tidak langsung sigap untuk memeriksa Joko Widodo? Apakah Jokowi melakukan hal tersebut atau tidaknya? Ini tergantung dari KPK. Seharusnya KPK juga harus memeriksa setiap pemerintah. Apakah mereka melakukan korupsi atau memakan uang negara? Tentunya yang saat ini banyak diperbincangkan mengenai keluarga Mulyono, yaitu keluarga Pak Jokowi yang kita cintai. Tentunya selama 10 tahun Pak Joko Widodo memimpin Republik Indonesia ini cukup banyak yang kita nikmati. Tetapi di saat masa jabatan Jokowi lengser, maka banyak tindakan-tindakan yang dilakukan Jokowi yang tidak sesuai dengan prosedur. Masalah MK, Mahkamah Konstitusi, yang dimana sempat viral yang disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Kenapa disebut jadi Mahkamah Keluarga? Tentunya pencalonan Gibran banyak pro dan kontra terhadap pencalonan tersebut karena tidak sesuai dengan prosedur, yang dimana MK atau Mahkamah Konstitusi awalnya masuk dalam sebagai capres atau bisa mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres harus maksimal 40 tahun. Namun Gibran tidak mencukupi usia dalam saat itu. Namun, kenapa Gibran bisa lolos dan diberikan jalan tol terhadap Gibran? Ya, adanya permainan Jokowi dan Anwar Usman sebagai ketua MK pada saat itu. Nah, saat ini juga banyak diperbincangkan mengenai kasus Harun Masiku, yang dimana MK mengumumkan terlibatnya Haston Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai PDIP. Nah, saat ini apakah KPK bertindak langsung? Apakah KPK juga tidak seharusnya memeriksa Jokowi? Apakah dia terlibat dengan korupsi? Tentunya KPK juga harus sigap untuk memeriksa apakah Jokowi melakukan itu. Nah, tetapi sulit teman-teman ketika Jokowi juga saat itu pada lengser habis masa jabatannya, bahwasannya ketua MK saja itu pilihan dari Joko Widodo. Makanya susah ketika hubungan antara Jokowi dan ketua MK bukan MK dan KPK, tentunya susah untuk KPK bertindak secara langsung. Nah, makanya pengamat politik atau penggugat untuk memberikan saran terhadap MK agar MK juga memeriksa secara langsung dan sampai ke rumahnya untuk memeriksa apakah Jokowi melakukan korupsi. Dan saat ini juga banyak dibincangkan bahwasanya Jokowi adalah yang paling korup. Nah, saya tidak tahu, tetapi apa yang saat ini yang terjadi itu yang saya sampaikan. Teman-teman, kalau kita lihat memang dinamika politik yang terjadi saat ini, banyak situasi-situasi yang terjadi yang saat ini terjadinya mengenai KPK. Ketika KPK tidak berlangsung secara bertindak, maka masyarakat atau tingkat masyarakat terhadap MK juga berkurang, apalagi masalah korupsi tentang KPK. Yang nama KPK juga sulit untuk dipercaya masyarakat karena KPK pada saat ini juga tidak langsung untuk memeriksa Jokowi. Nah, bagaimana Indonesia ini maju menuju emas di tahun 2045 ketika banyak korupsi seperti Jaksa Agung lah misalnya. Kita kembali lagi membahas tentang Harvey Voice, yang dimana Harvey Voice juga sudah terbukti merugikan negara 300 triliun. Namun Harvey Voice tersebut dipenjara hanya 6 tahun 5 bulan. Apakah itu layak? Sudah benar-benar untuk merugikan negara, sudah merugikan masyarakat, sudah merugikan Republik Indonesia ini karena sudah memakan uang negara cukup banyak, 300 triliun. Apakah itu etis? Tentunya tidak, teman-teman. Jadi sulit untuk
Indonesia ini maju ke depannya ketika masih banyak pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Beda dengan ketika ada masyarakat kecil melakukan maling atau mencuri, maka KPK dan Jaksa Keagungan secara gersik untuk melakukan tindak pidana. Beda dengan kasus-kasus yang sudah memang benar-benar merugikan negara. Maka bagaimana Indonesia ini lebih maju ke depannya ketika para MK ataupun KPK ataupun Kejaksaan Agung ketika ada permasalahan-permasalahan justru mereka tidak secara tidak respon untuk menindaklanjutkan kasus tersebut. Nah, seperti kasus Jokowi pada saat ini yang dimana Jokowi terdaftar korupsi. Apakah KPK langsung? Nah, saya harap untuk Jokowi ataupun pejabat-pejabat lainnya ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, yang sudah merugikan negara, maka bertobatlah karena karma juga berjalan, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat juga dalam situasi ini banyak yang mengkritik tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 yang dimana meloloskan Gibran. Tentunya yang banyak diperbincangkan di media sosial mengenai keluarga Pak Joko Widodo. Tentunya saya juga sebagai pendukung Jokowi pada 2019 saya juga kecewa karena saya juga sempat mengagumi Jokowi pada saat itu. Pada saat ini memang banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dan situasi-situasi politik ini yang dianggap juga Jokowi sebagai hausnya kekuasaan. Banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai lagi atau yang tidak sesuai prosedur-prosedur yang dilakukan oleh Jokowi pada saat ini. Saya juga mengakui kepemimpinan Jokowi, bahwasanya dia juga diakui sebagai kingmaker. Tetapi untuk saat ini memang Jokowi banyak diperbincangkan, tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak sesuai, bahkan banyak yang melenceng. Nah, teman-teman, kita juga berpesan kepada Prabowo Subianto ketika Prabowo juga sudah terpilih sebagai presiden, bahwasanya beliau belum lama jadi presiden, tetapi kita juga berharap bahwasanya Prabowo juga untuk memberantas para koruptor-koruptor di Indonesia ini yang benar-benar merugikan negara, yang sudah merugikan masyarakat, yang dimana juga para pejabat-pejabat ketika melakukan korupsi maka pecat, kalau bisa dipenjara seumur hidup. Beda dengan negara orang lain di negeri sana ketika melakukan korupsi maka mereka akan menghukum mati. Beda dengan Indonesia, ketika banyak korupsi maka mereka akan dilindungi. Ketika para pejabat atau pejabat tinggi yang melakukan korupsi, kita bisa lihat bahwasanya keadilan di Republik Indonesia ini belum total 100%. Jadi teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman, kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.